Kita manusia ini dalam perjalanan digambarkan seperti manusia itu dikejar oleh hewan buas singa yang sangat ganas dengan kencang. Orang itu terus lari, kemudian singa juga mengejar kencang orang itu. Begitu dia hampir dekat sumur, maka dia mau menjatuhkan dirinya ke sumur agar tidak disergap oleh singa. Ternyata dia lihat ada ular besar, ular kobra yang sudah itu ada suara sedikit berisik, kepalanya langsung menengok ke atas, siap menyergap juga dari bawah. Akhirnya orang itu bergantung di tali sumur, tali ember. Dia bergelantungan di situ. Akhirnya perlahan dia menggantung di tengah-tengah lubang sumur itu. Dia turun, maka ular-ular itu tadi sudah menganga mulutnya, siap memakan dari bawah. Dia akan melongok sedikit di atas, ditunggu oleh singa. Tidak cukup itu. Tali yang dia pegangi, dia menggelantung di tengah-tengah sumur itu ada fa'ar. Fa'ar itu tikus hitam dan tikus putih yang setiap detik menggigit, mengkerikiti. Dia turun jatuh, akan dilahap oleh ular, nekat terus naik, ditunggu oleh singa yang siap tadi, menyergap tadi. Tikus itu ibarat siang dan malam yang terus mengkerikiti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang kami hormati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini masih ditakdirkan oleh Allah bisa hidup, bisa melakukan ketaatan, sementara kita menghayati ada teman kita, relasi, kenalan, ataupun juga saudara kita yang mungkin sudah tidak bisa duduk hari ini, bisa karena sakit, uzur karena sakit beliau harus diisolasi, atau juga sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai hilang penghayatan. Masing-masing kita mengambil pelajaran detik-detik kita. Sebagaimana kemarin kita sudah sholat ghaib untuk juga saudara kita Bumul, yang Pak Mul sendiri juga tidak bisa jamaah ke sini. Tidak lama selang itu, sore hari ada berita saudara kita Pak Haji Thayyib kembali kepada Allah duluan. Kemudian pagi hari di berita juga mendadak saudara kita Pak Anwar yang biasa habis sholat juga duduk-duduk di teras masjid dipanggil oleh Allah. Hal itu menjadikan kita untuk hadir penghayatan agar untuk apa sehat itu, untuk apa harta dan rezeki itu, untuk apa waktu-waktu yang dilonggarkan oleh Allah kepada kita.
Itu jangan disia-siakan. Kami teringat dalam mukadimah ini saya bawakan salah satu ulama dari Yaman. Beliau menggambarkan begini. Artinya kami menghayati di masjid kita kan habis sholat ghaib untuk jamaah keluarganya Pak Mul, Bu Mul yang berita sangat mendadak. Kita tersentak juga. Beliau yang setiap hari ikut mesti nunggu waktu syuruk. Tidak lama lagi sore berita Pak Haji Thayyib. Pagi hari habis salam sholat subuh, saudara kita Pak Anwar kembali kepada Allah. Memang sesuatu yang biasa, lumrah. Tapi maksud kami untuk menghadirkan penghayatan ini, ulama dari Yaman itu begini. Kita manusia ini dalam perjalanan digambarkan seperti manusia itu dikejar oleh hewan buas singa yang sangat ganas dengan kencang. Orang itu terus lari, tidak mungkin disergap dan mati, diterkam oleh singa yang sangat ganas itu. Lari kencang, kemudian singa juga mengejar kencang orang itu. Begitu dia hampir dekat, di situ ada lubang sumur. Maka dia mau menjatuhkan dirinya ke sumur agar tidak disergap oleh singa. Ternyata dia lihat ada ular besar, ular kobra yang sudah begitu ada suara sedikit berisik, kepalanya langsung menengok ke atas, siap menyergap juga dari bawah. Akhirnya orang itu bergantung di tali sumur. Jenengan khayalkan, saya terus teringat ada peristiwa saudara kita yang sama-sama duduk nunggu waktu suruk, habis itu bincang-bincang kalau mau pulang di atas sepeda. Hari ini sudah di kuburan. Itu kisah seperti tadi. Akhirnya orang yang dikejar singa, kemudian dia melongok ke lubang sumur tadi. Di bawahnya ada sekian ular yang banyak sudah mau menyergap juga dari bawah. Dia bergantung di tali sumur, tali ember yang sumur itu. Dia bergelantungan di situ. Akhirnya perlahan-perlahan dia menggantung di tengah-tengah lubang sumur itu. Dia turun, maka ular-ular itu tadi sudah menganga mulutnya, siap akan memakan dari bawah. Dia akan melongok sedikit di atas, ditunggu oleh singa. Jangan khayalkan itu. Tidak cukup itu, dia bergelantungan di tali dari ban untuk ember sumur itu, mengambil air dari sumur lewat ember itu. Tali yang dia pegangi, dia menggelantung di tengah-tengah sumur itu ada fa'ar. Fa'ar itu tikus hitam dan tikus putih yang setiap detik menggigit, mengkerikiti. Coba mobil Fortuner bagusnya kayak apa? Nggak pernah dipakai, nggak dipanasi mobil jenengan itu, kabelnya dikerikiti tikus, ya kan? Mobil yang bagusnya kayak apa dibiarkan di rumah, nggak pernah dipakai, kabelnya dikerikiti tikus. Sepeda motor dikerikiti tikus, kabelnya. Lah tikus putih, tikus hitam ini setiap detik, setiap saat ngerikiti, menggigit pegangan tali yang dipakai oleh orang yang dikejar oleh singa tadi. Jangan khayalkan itu. Dia tahu tali itu dikerikiti oleh tikus terus. Dua tikus hitam, tikus putih. Dia akan tetap naik. Singa sudah meraung-raung di atas siap menyergapnya. Dia nekat terus ke bawah. Di situ ular-ular siap melahap juga dengan bisanya. Orang itu tetap bergelantungan seperti itu. Itulah permisalan. Saya terus ingat pernah membaca kisah orang-orang yang soleh zaman dulu memberikan nasihat-nasihat urusan umur itu begitu. Jadi singa tadi itulah umur seseorang. Dia ngejar malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel itu digambarkan seperti singa yang ngejar terus seseorang itu. Orangnya lari ke sana kemari tetap dikejar.
Nah, ular yang dahsyat siap menggigit yang ada di lubang sumur, itulah oleh ulama dari Yaman tadi dipermisalkan azab kuburan siap menunggu, ancaman dari kemaksiatan kalau dia nggak bertobat. Tikus, ada dua tikus, tikus putih, tikus hitam, itulah detik-detik waktu malam seseorang. Tikus hitam berarti tikus waktu malam hari, tikus siang berarti maksudnya putih itu siang hari yang terus menggigit, ngerigiti tali yang jadikan pegangan orang yang bergelantungan. Dia turun jatuh, akan dilahap oleh ular, dia nekat terus naik, ditunggu oleh singa yang siap tadi menyergap tadi. Nah, tikus itu ibarat siang dan malam yang terus menggerigiti tali, itulah umur kita. Kita bergelantungan di tali itu yang suasana kita dalam keadaan sebenarnya mencekam. Malaikat Israel, singa siap menunggu di atas akan menyergap kita. Kita terus ke bawah. Ancaman azab Allah, ular yang sangat ganas itu sedang menunggu. Nah, itu tegangkan sebenarnya hidup ini kayak gitulah. Makanya orang soleh zaman dahulu, bahkan sahabat Nabi itu tidaklah lewat satu malam pun ketika matahari sudah tenggelam, mesti ini buku catatan wasiat urusan muamalah diriku, muamalahku dengan fulan, muamalah kalau masih ada cantolan dan hubungan dengan siapapun ataupun dia punya aset, tidaklah ketika lewat malam hari pasti aku sudah tuliskan wasiat untuk ahli warisku. Kayak gitu persiapan orang-orang soleh zaman dahulu ketika menghadapi perjalanan kita semuanya manusia ini kembali kepada Allah itu tipis sekali, tipis sekali. Tikus terus menggerigiti tadi itu, Allahu Akbar. Hanya urusannya permisalan tadi, kalau orang yang bergelantungan kan sadar, aduh talinya tinggal sebentar lagi ini lepas ini. Sementara al-mautu amrun ghaibin yumtadhar, kematian itu adalah perkara gaib yang terus menunggu dan menunggu sampai saatnya, sampai waktunya. Masing-masing kita itu telah ditetapkan oleh Allah. Nah, itulah ada korelasi sebuah nasihatnya orang soleh yang dibawakan ulama dari Yaman. Kami membaca muhadarah itu, mari kita gunakan, kita diberi sehat, sehat juga untuk ibadah, diberi harta rezeki, itu juga laluan ibadah, diberi kelonggaran waktu, itu semua juga laluan, semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena pisahnya kita dengan orang yang kita cintai, kalau kita meninggal itu yang kita sedihkan, bukan itu. Bukan karena harta yang kita senangi dan kita kumpulkan tertinggal, bukan. Tapi masalahnya sudah putus, selesainya lah amal. Tidak akan dia bisa berbuat untuk berbuat kebaikan, itu sudah selesai. Jadi akan menyesal. Beribu maaf. Ini juga nasihat untuk saya agar kami terus bisa menghadirkan penghayatan, termasuk juga kami nasihatkan kepada para bapak, para ibu, karena ini perkara-perkara yang lumrah, hanya menghadirkan saudara kita yang biasanya juga nunggu waktu syuruk bersama kita kenal, relasi lainnya hidup, kemudian juga masih muamalah, tapi kembali kepada Allah duluan, sudah di bawah onggoan tanah, membujur di alam setelah alam dunia, ya alam kubur, nunggu sampai hari kiamat akan ketemu lagi. Nah, begitulah kematian sekalian. Besok itu wallahu alam bisawab. Aku lu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.